Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik Pak Guru. Oke, alhamdulillah baik. Jadi adik-adik biasakan selalu mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Akbar sudah memimpin doanya. Pak Guru ingin mengecek dulu perangkat kalian, ya, HP, laptop, agar pada kegiatan pembelajaran nanti bisa berjalan dengan lancar. Semua jaringannya stabil ya. Siap Pak Guru. Ya. Pada saat proses pembelajaran, mikrofonnya itu dinonaktifkan ya ketika tidak ingin bertanya. Nah, sebelum kita masuk di pembelajaran, Pak Guru akan menampilkan sebuah gambar. Silakan dibaca dong. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Ya, terima kasih Nur Fadela sudah membantu Pak Guru dalam membaca. Semoga selalu semangat seperti ini ya. Karena kenapa? Tokoh dunia Nelson Mandela mengatakan bahwa senjata yang paling mematikan di dunia adalah pendidikan. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Jadi jika kalian ingin jadi dokter, jadi guru seperti Pak Guru, kalian harus belajar yang sungguh-sungguh. Nah, jangan menyerah dengan kondisi yang ada. Kita harus menciptakan solusi dalam menghadapi sebuah tantangan. Nah, masih ingatkah kalian materi pada pertemuan sebelumnya? Dengan melihat gambar ini? Ya, masih ingat. Siap Mas, ingat. Nah, gambar satu ini kira-kira gambar bentuk interaksi apa? Individu dengan individu. Kalau gambar yang kedua? Individu dengan kelompok. Yang ketiga? Kelompok dengan kelompok. Oke, bagus. Ya, jadi masih diingat ya. Nah, kemudian syarat interaksi sosial ada berapa? Oke, Najwa. Ada 2 Pak Guru, kontak dan komunikasi. Jadi kalian masih ingat ternyata ya, dan Pak Guru yakin bahwa kalian semua sudah memahami materi pada pertemuan sebelumnya. Jadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini terkait erat dengan materi sebelumnya, yakni materi faktor pendorong interaksi sosial. Saya harap kalian sudah mempelajari materi yang Pak Guru share di Google Classroom ya, sebagai bentuk literasi kalian. Pak Guru mau cek hasil literasinya dulu ya. Coba Cynthia Jasmine dipaparkan hasil literasinya terkait dengan materi faktor interaksi ini. Pasti yaitu rasa tertarik yang kuat pada pihak lain, tapi juga berkaitan dengan perasaan. Motivasi yaitu dorongan, rangsangan dan pengaruh yang diberikan kepada seseorang dari lain secara rasional dan kritis. Oke, terima kasih Cynthia. Ternyata ya sudah membaca dan sudah ada hasil literasinya. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model discovery learning, peserta didik dapat pertama menjelaskan faktor pendorong interaksi sosial, kemudian mengidentifikasi faktor pendorong interaksi sosial, kemudian menganalisis faktor pendorong interaksi sosial, dan setelah kalian berdiskusi, kalian menyajikan hasil diskusi tentang faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Nah, sebelumnya Pak Guru akan memberikan sebuah video untuk kalian analisis kira-kira apa sih yang terjadi pada video tersebut. Apa yang terjadi pada video tersebut? Individu dengan individu, individu dengan kelompok. Terjadi interaksi. Oke, sekarang buat seseorang melakukan interaksi. Karena manusia saling membutuhkan. Manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Oke, terima kasih Jerry. Betul. Untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang faktor-faktor interaksi itu apa-apa saja, silahkan kalian berdiskusi di kelompok di link yang Pak Guru sudah bagikan. Ya. Nah, nama-nama kelompoknya itu Pak Guru sudah share di grup. Supaya lebih terstruktur, videonya Pak Guru akan putarkan satu kali di sini saja
Baru kalian amati. Bahkan kalian keluar di link utama dan masuk di link masing-masing kelompok. Jadi kalian diskusikan kelompok 1 itu membahas materi apa kira-kira faktornya, faktor identifikasi kah, imitasi kah, dan simpati. Untuk menentukan itu, kalian harus paham dulu faktor-faktornya. Pengertian imitasi apa, identifikasi apa, dan sebagainya. Saya kira sudah ya, untuk setiap kelompok, silahkan kalian masuk di link utama untuk kegiatan diskusi. Nah, kita mulai dari presentasi kelompok 1. Jadi prosedurnya semua kelompok presentasi dulu. Nanti kalau ada mau bertanya, nanti di sesi pertanyaan. Silakan kelompok 1 dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu faktor pendorong interaksi sosial. Faktor hubungan sosial pada video tersebut termasuk empati, karena ada tindakan yang dilakukan oleh seorang ibu. Dia prihatin liftnya tidak bisa bergerak karena kelebihan muatan. Faktor pendorong yang ada pada gambar 1 yakni termasuk identifikasi, karena kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan idolanya, yaitu Barbie. Gambar 2 termasuk motivasi, karena ada dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seseorang individu kepada individu yang lain. Terima kasih. Dari kelompok 1, Rehan, kita lanjut lagi ke kelompok 2 dulu. Kelompok 2, siapa yang ingin mewakili presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu identifikasi faktor apa yang mendorong hubungan sosial pada peristiwa dalam video tersebut. Kelompok kami sependapat dengan kelompok 1 bahwa faktor interaksi sosial pada video tersebut termasuk empati, karena pengertian empati adalah turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Pada video tersebut terlihat seorang ibu yang melakukan tindakan mengalah demi mengatasi masalah kelebihan muatan. Untuk gambar pertama termasuk identifikasi, karena proses peniruannya mendalam. Dia ingin mengikuti seperti idolanya. Dia ingin persis sama dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gambar kedua termasuk motivasi, karena seorang tokoh motivator yakni Mario Teguh berusaha memberikan motivasi yang nantinya mampu mendorong individu dalam melakukan tindakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih perwakilan kelompok 2, Najwa. Kita lanjut lagi ke kelompok 3 dulu. Siapa yang ingin mewakili presentasi? Saya Pak Guru. Oke, Cynthia. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang faktor pendorong interaksi sosial. Menurut kelompok kami, bahwa faktor interaksi sosial empati, karena kami menilai bahwa kepedulian ini adalah sesuatu yang berharga dan penuh diwariskan. Apalagi di zaman sekarang ini banyak di antara kita yang tidak lagi memperdulikan sesama manusia. Kita hanya sibuk dengan pekerjaan kita tanpa memperdulikan orang lain di sekitarnya. Padahal kalau rasa kepedulian kita ciptakan, solusi pun akan tercipta seperti pada video tersebut. Gambar di sini tentang manusia menirukan bentuk Barbie, termasuk identifikasi karena dia berusaha menjadi sama dengan idolanya. Motivasi karena ada dorongan, rangsangan, pengaruh yang diberikan seseorang, bisa berupa kata-kata maupun tindakan. Itulah hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketiga kelompok. Sekarang kita masuk pada sesi pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, Akbar yang ingin bertanya. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Pertanyaan saya, apakah motivasi itu bisa muncul dari diri sendiri atau cuma dari orang lain? Oke, kelompok 1 silakan dijawab. Oke,
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu motivasi bisa muncul dari diri individu itu sendiri. Bisa juga motivasi itu muncul dari orang lain. Misalnya, seorang tokoh dunia, Nelson Mandela, mengatakan bahwa senjata yang paling mematikan di dunia adalah pendidikan, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Terima kasih. Oke, jawabannya super sekali. Sekarang mungkin kelompok 3. Saya akan memberikan pertanyaan ke kelompok 2. Menurut saya, sugesti dan motivasi hampir sama. Nah, letak perbedaannya di mana? Saya Pak Guru. Oke, silahkan perwakilan dari kelompok 2, Najwa, dijawab. Memang motivasi dan sugesti ada persamaan. Letak persamaannya adalah sama-sama memberikan pengaruh terhadap orang lain. Namun yang menjadi pembeda yakni sugesti adalah pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain tanpa berpikir panjang atau irasional. Sedangkan motivasi adalah dorongan kan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Oke, bagus. Aplaus dulu untuk ketiga kelompok ini. Ternyata diskusinya seru ya. Ya, aplaus dulu. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan satu orang? Saya Pak Guru. Adil aja kan? Saya ingin menambahkan pertanyaan dari kelompok 2, bahwa motivasi itu akan lebih cepat tertanam pada diri setiap orang kalau perkataan dan perbuatannya sejalan, jangan lain di lisan, lain di perbuatan. Pak Guru ingin memberikan sebuah penguatan terkait dengan materi kita pada pertemuan kali ini tentang video faktor pendorong interaksi. Pelajaran buat kita bahwasanya banyak orang yang egois, ya, ingin mementingkan kepentingannya sendiri, tidak mau memperhatikan kepentingan orang lain. Kemudian miskin etika, di masyarakat empati semakin hilang. Dan saya mau kalian sebagai generasi penerus bangsa, empati itu harus kalian tanamkan. Karena dengan adanya empati, maka solusi akan tercipta. Kayak tadi. Mungkin satu orang bisa menyimpulkan materi kita pada pertemuan kali ini. Silakan Firman disimpulkan. Baiklah, kesimpulan dari materi hari ini adalah: pertama, imitasi, proses interaksi dengan cara meniru kesebagian. Yang kedua, identifikasi, proses interaksi dengan cara meniru keseluruhan. Yang ketiga, sugesti, proses interaksi dengan menerima pandangan dari orang lain. Yang keempat, empati, kemampuan interaksi dengan dasar tindakan nyata. Yang kelima, simpati, kemampuan interaksi dengan dasar nilai perasaan kasih. Oke, tambahan satu ya Pak Guru, menambahkan kesimpulan tadi, ya, motivasi. Oke, saya kira itu hasil diskusi kita hari ini. Pak Guru ada tugas ya di classroom, ada tugas pilihan ganda, jadi secara otomatis nilainya akan keluar. Bagaimana pengalaman belajar kita hari ini? Seru Pak Guru, materinya mudah dipahami dan pemberian materinya komunikatif dan interaktif. Oke, terima kasih. Seru ya pembelajaran kita hari ini. Materi kita pada pertemuan berikutnya, yakni bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi silakan kalian pelajari materi bentuk-bentuk interaksi sosial supaya pada pertemuan berikutnya bisa berjalan lancar. Dan sebelum ditutup pembelajaran kali ini, Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Akbar, terima kasih semua. Saya kira itu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.